Ya, yaitu mengenai satu peran dan tanggung jawab dari satu stakeholders. Tadi kita kenal ada 3 stakeholders, yaitu ada komite etik, ada investigator, dan ada sponsor di fakultas dan rumah sakit ya. Karena komite etik kita sudah komite etik bersama ya antara fakultas dan rumah sakit. Silakan Bu Madarina. Mungkin sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama atau pelatihan etika penelitian, jadi mungkin sudah kira-kira agak familiar dengan topiknya, dan mungkin sudah dalam konteks yang menyenangkan atau konteks yang kurang menyenangkan. Maksud saya banyak dikomplain kok ethical approval saya nggak keluar dan sebagainya. Silahkan kalau ada yang juga sedang punya, kami sedang punya hutang dengan ethical approval panjenengan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peran dan tanggung jawab dari Komisi Etik. Peran dan tanggung jawab Komisi Etik, dan menjelaskan juga bagaimana pengambilan keputusan di Komisi Etik dilakukan dan juga organisasi suatu Komisi Etik. Jadi ini semacam perkenalan sebetulnya Komisi Etik itu seperti apa, sehingga nanti kalau berurusan itu sudah tahu, cara berpikirnya Komisi Etik itu begini, maksudnya cara berpikir dan cara kerjanya. Yang pertama, kenapa ada Komisi Etik? Apakah penelitian kita ini perlu dilihat oleh orang lain, perlu direview oleh orang lain? Tadi kalau nggak salah ada beberapa pertanyaan yang mengatakan penelitian saya ini tidak berisiko. Nah, Pak Itap mengatakan Anda menganggap tidak berisiko, tapi mungkin subjek menganggap berisiko. Tetapi terus terang, pertama sebelum Anda melakukan penelitian itu Komisi Etik yang membaca, karena ini orang lain di luar peneliti, untuk melihat ini kira-kira berisiko tidaknya. Dari sini juga kita akan menunjukkan siapa sih anggota Komisi Etik, sehingga mungkin bisa membayangkan mengapa kita diberi wewenang untuk mengatakan suatu penelitian ini berisiko atau tidak. Meskipun bisa saja salah, tetapi mengapa wewenang itu diberikan, karena ada syarat-syarat anggota Komisi Etiknya. Suatu penelitian bisa relevan, bisa saja tidak relevan. Artinya bisa relevan atau tidak relevan terhadap ini nantinya, bisa berhasil, bisa juga gagal, dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan conflict of interest ya, yang berkaitan dengan interest kita sendiri sebagai manusia. Artinya kalau saya sedang mengambil studi, saya kan ingin penelitian ini berhasil. Kalau saya sedang, tapi itu tentu saja mungkin masih boleh, tapi kan yang kadang-kadang mungkin perlu dipertimbangkan, kalau Anda dibayar oleh industri farmasi tertentu untuk menunjukkan bahwa obat dia lebih baik dari obat tetangga sebelah. Nah, itu kan juga conflict of interest. Tapi bisa juga interestnya itu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti dikatakan Pak Itop tadi, kita ingin mendapatkan hadiah Nobel. Tentu saja kan ini sangat mulia dan sangat prestisius untuk bangsa dan negara. Tetapi kalau subjek penelitiannya itu mendapatkan risiko yang terlalu besar, maka tujuan yang sangat mulia ini jadi tidak bisa dilaksanakan ya. Bisa saja juga tujuan kita adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kita punya cita-cita yang mulia, tapi beban atau risiko yang ditanggung oleh subjek penelitian terlalu besar, maka ini jadi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian setiap penelitian itu mempunyai risiko sedikit atau banyak, bisa fisik, bisa sosial, bisa psikologi, bisa finansial, bisa juga risiko hukum. Ya, beberapa contoh ya, kalau intervensi atau uji klinik itu jelas ada risiko fisik, karena Anda memasukkan obat, memasukkan intervensi sesuatu.
yang berkaitan dengan obat, tapi risiko sosial dan psikologikal atau finansial atau legal ini kadang-kadang kelupaan, tidak dipertimbangkan. Misalnya ada peneliti kebetulan dari IKM kalau nggak salah itu mau meneliti tentang jadi subjek penelitiannya itu drug addicts. Nah, salah satu yang waktu itu kami kritik adalah dia menggunakan identitas. Nah, drug addicts kan melanggar hukum. Lah kalau ketahuan kan orang ini bisa dihukum. Padahal kan tentu saja penelitian ini tidak boleh membuat respondennya masuk penjara kan. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Sosial. Pernah kami diceritai penelitian pada waktu itu di Jakarta yang cerita anggota komisi etik lain ya. Ada screening autism pada anak sekolah. Kita tahu keterbatasan screening ya. Screening itu ada kemungkinan kan dia tuh biasanya sensitivitasnya bagus tapi spesifisitasnya kan seringkali tidak terlalu baik. Nah, seorang anak terscreening menjadi cenderung autis dikeluarkan dari sekolah. Anda kan tidak ingin kan penelitian Anda menyebabkan anak ini menjadi korban dikeluarkan dari sekolah. Itu efek saya rasa sosial dan juga psikologikal dan sebagainya. Ini yang perlu dipertimbangkan. Kemudian kita bertugas untuk melindungi safety, keamanan, hak dan kesejahteraan. Jadi kita tahu bahwa keamanan, hak dan kesejahteraan subjek manusia sebagai subjek penelitian itu sangatlah penting ya. Sehingga diperlukan ada reviewer, paling tidak orang lain di luar peneliti untuk memberikan penilaian yang tidak bias terhadap penelitian yang akan dikerjakan ya. Sehingga suatu komisi etik itu pasti di depannya ditulis independen, harus independen. Jadi dia suatu badan yang independen dalam suatu board atau komite atau institusi yang sifatnya institusional, misalnya hanya seluruh UGM atau hanya seluruh FK UGM skopnya, tapi bisa juga regional, nasional atau supranasional. Artinya bisa antar negara. Komisi etik kami kebetulan paling enggak untuk UGM, kami paling enggak fakultas kedokteran, fakultas farmasi, fakultas kedokteran gigi sebagian, dan beberapa penelitian di Sarjito, tapi juga kami menerima banyak dari sekitar, dari seluruh DIY, kadang-kadang ada Poltekkes yang memasukkan ke kita, ini bahkan ada dari, kalau yang sering Purwokerto pasti ke kita, sering ke kita dan banyak lagi. Tetapi setelah online itu ini saja saya kaget loh, ini kok dari Sumatera Utara, karena kalau online kan otomatis nggak ada batas lagi, boleh dari mana sajanya. Itu terserah. Kalau kami sih pokoknya yang masuk ke kami. Kemudian kita terdiri dari profesional medis atau saintifik, tidak semuanya dokter, dan ini yang paling penting justru adalah anggota yang non-saintifik atau non-medis. Anggota yang non-saintifik atau non-medis artinya anggota yang bukan dokter dan bukan peneliti. Artinya yang pekerjaan sehari-harinya itu bukan peneliti. Itu sangat penting dan bertanggung jawab untuk menjaga, memproteksi hak keselamatan dan kesejahteraan subjek manusia, dan kita mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk proteksi tersebut dengan cara mereview, mengapprove suatu protokol, melihat apakah penelitinya sesuai. Tadi kelihatannya ada pertanyaan apa peneliti yang sesuai dengan penelitiannya itu yang seperti apa. Mungkin supaya saya nggak lupa, kita selalu minta CV dari peneliti. CV peneliti itu untuk melihat apakah penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu peneliti. Lebih ideal lagi kalau penelitiannya agak sophisticated, kita melihat apakah sesuai dengan track record keilmuan peneliti. Tapi itu untuk penelitian yang sophisticated, yang canggih. Tapi kalau penelitian yang biasa, paling tidak kita tahu kalau
Kalau penelitiannya misalnya ya kecemasan pada penderita leukemi ya Pak Pujo misalnya, itu Pak Pujo bisa penelitian, bisa anggota peneliti, tapi kami tidak menganggap cukup Pak Pujo saja sebagai anggota peneliti. Karena apa? Apa bisa Pak Pujo menilai kecemasan? Kecemasan adalah bidang ilmu yang bukan major dari seorang dokter. Kan kita sebagai dokter ya belajar dikit-dikit cemas itu seperti apa, tapi itu kan majornya psikologi atau majornya psikiatri. Nah itu kita minta ada anggota peneliti yang bidangnya itu. Yang sering juga mungkin dari keperawatan ya, tapi itu begini, hubungan antara ya kalau nggak salah sering dengan prestasi belajar. Saya bilang kalau prestasi belajar saya kira bukan majornya perawat. Perawat itu kan tidak ngurusi apakah anak ini nilainya 9 atau 10 kan, tapi kan lebih mengarah ke aspek keperawatan ya. Sehingga kalau judul penelitiannya itu ada prestasi belajarnya, tolong meminta psikologi lagi atau mungkin ahli pendidikan. Nah itu kan yang majornya itu. Jadi ini yang kami lihat terus terang. Nah, sehingga kemudian anggota komisi etik itu mempunyai syarat 3, kompeten, independen, dan no conflict of interest. Sebetulnya ini as a group. Kompeten itu artinya begini, kami berharap bahwa semua protokol yang masuk ke kita itu ada reviewernya yang sesuai dengan bidang ilmu protokol tersebut. Tapi kenyataannya itu tidak mungkin, sehingga kami sering terpaksa mengundang independen konsultan. Jadi kami tidak punya spesialis X, padahal ini ada protokol yang masuk yang berkaitan dengan bidang spesialisasi X. Kami terpaksa mengundang independen konsultan dari departemen X untuk melihat protokol ini dari sudut pandang keilmuan, apakah aman atau tidak. Kemudian independen, artinya komisi etik itu berhak memberi keputusan itu secara independen, dan dia itu independen terhadap peneliti dan terhadap sponsor. Anggota komisi etik yang kebetulan juga peneliti tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan ketika proposalnya dia sebagai peneliti itu dibicarakan. Dia boleh memberi masukan ketika dibicarakan dalam board. Ini ditanya mungkin ini bagaimana, ini jalannya begini, ini. Setelah itu ketika keputusan diambil dia harus keluar. Karena keputusan itu harus diambil tanpa kan anggota yang lain jadi nggak enak kalau di situ ada penelitinya. Nah itu independen, dan ini berkaitan juga no conflict of interest. Jadi no conflict of interest itu begini. Ya kalau anggota komisi etik itu apa ya, jadi biasanya kalau dilihat itu begini, kalau Verkap datang, kita kebetulan recognize Verkap, dan itu Verkap datang akan melihat bagaimana cara anggota komisi etik mendapatkan honorarium. Apakah honorarium yang diberikan kepada anggota komisi etik itu berkaitan dengan jumlah protokol yang di-approve. Jadi ya kalau sudah approve dibayar per protokol, dan kalau approve baru dibayar. Otomatis kan komisi etiknya jadi kalau nggak tak approve tidak dapat bayaran. Nah itu conflict of interest kan. Jadi harus dibayarnya itu standar sehingga tidak berkaitan dengan jumlah protokol yang di approve. Nah kemudian komposisi, jumlahnya harus reasonable. Reasonable itu artinya sesuai dengan jumlah protokol yang dinilai. Ya kami ini terus terang berusaha terus untuk menambah, karena makin lama makin tidak reasonable. Misalnya kami ini bebannya tuh dulu sekitar 900-an, 1000, sekarang itu sekitar 1600-an lebih, sehingga per tahun protokol, karena juga program studi lebih banyak, skop universitas yang memasukkan ke kami juga makin banyak. Kemudian dengan kualifikasi dan pengalaman untuk menilai aspek sains ya, aspek penelitian atau aspek medikal dari suatu penelitian, kemudian independen dari peneliti dan sponsor. Suatu komisi etik itu mempunyai anggota paling tidak 5 orang.
dengan satu member yang bukan dari non scientific area. Itu kita menyebutnya lay person atau orang awam. Orang awam ini sangat-sangat penting di komisi etik. Kalau suatu board meeting orang awamnya tidak datang, itu meetingnya bubar, tidak jadi dilaksanakan. Karena apa? Suatu penelitian itu kalau yang mereview hanya dokter, itu mereka mungkin kita ini sudah agak tebel ya, mungkin sudah empati dan lain-lainnya, itu sudut pandangnya sudah sangat dokter, sehingga suatu penelitian kadang-kadang itu orang awam itu bisa memberi sudut pandang dari sudut pandang subjek penelitian. Karena subjek penelitian itu kan sebagian besar orang awam. Kan jarang penelitian yang subjek penelitiannya itu dokter. Sebagian besar penelitian kan subjeknya orang awam, sehingga orang awam ini bisa memberi masukan. Kalau saya sebagai orang awam, pendapat saya tentang penelitian seperti ini begini. Saya menganggap itu tidak bisa. Misalnya apa ya, saya agak lupa, tapi banyak teman-teman dari orang awam ini yang memberi masukan yang sangat konstruktif untuk suatu proposal. Kemudian paling tidak satu member yang bukan bagian dari institusi tersebut. Jadi kami punya member yang bukan orang sarjito dan bukan orang fakultas kedokteran. Karena ini berkaitan dengan independensi. Kalau proyek itu merupakan proyek fakultas kedokteran atau merupakan proyek rumah sakit sarjito, kalau semua anggotanya itu adalah mereka yang berada di bawah dekan atau di bawah direktur, kita khawatir tidak ada yang berani mengatakan ini nggak boleh seperti ini karena begini. Karena kadang-kadang kita kan dibayar atasan, karir kita tergantung atasan. Nah ini salah satu syarat dari anggota komisi etik. Jadi 3 ini boleh dokter, boleh tapi paling tidak 1 dari non scientific area dan 1 dari luar ya. Kemudian kita harus punya daftar anggota kita dengan kualifikasinya. Jadi di komisi etik itu kita punya list anggota ya, daftarnya dan kualifikasinya. Dan ini sangat penting karena apa? Kalau Bapak Ibu semua mendapatkan proyek misalnya dari Wellcome Trust atau dari Wellcome Trust, satunya yang sering minta ke kita itu dari USAID. Itu mereka minta list anggota komisi etik yang nanti akan mereview protokol ini sebelum dana itu diturunkan. Jadi sangat penting. Jadi yang sangat penting untuk komisi etik itu kita harus punya SOP dan punya daftar member. Daftar member ini yang bisa membantu Bapak Ibu yang terutama mendapatkan penelitian dari luar negeri untuk mengeluarkan dananya. Dan ini harus kelihatan kualifikasinya. Jadi membershipnya harus multidisiplin, scientific, medical, non-medical, dari multisektoral mungkin ada yang berkaitan dengan keahliannya, konsultan atau spesialis, ahli biostatistik, ahli hukum, dan mungkin juga ahli agama, dan harus ada perwakilan dari masyarakat, ya mungkin, ya ini yang harus ada lay person, ahli sosial mungkin dan sebagainya. Dan ini yang lucu tapi harus disampaikan juga, harus gender balance, artinya jumlah laki-laki perempuan tidak terlalu jomplang, kemudian harus umurnya juga tidak tua semua, tidak muda semua. Dan kalau ini mungkin di Indonesia saya belum tahu apakah ini harus ada, apakah ada perwakilan dari culture tertentu, tapi kan kenyataannya secara umum Indonesia ini cultural background-nya kan tidak terlalu beda. Kemudian tanggung jawabnya, ini tadi sudah disebutkan, hak menjaga hak keselamatan dan kesejahteraan subjek penelitian, dan kita harus memperhatikan secara khusus subjek penelitian yang rentan, ya, besok akan dijelaskan oleh Pak Itop. Kemudian tugas kita adalah mereview dokumen yang diberikan oleh peneliti. Apa saja dokumen yang harus diberikan oleh peneliti? Protokol dan semua perubahan protokol. Jadi kalau peneliti itu mengasukkan protokol,
terus 3 bulan kemudian sudah di-approve, lalu tapi dia ingin mengubah apapun itu, tolong disampaikan ke komisi etik. Apakah penelitinya ditambah, tadinya cuma 2 orang jadi 3 orang, ataukah Anda membuang salah satu peneliti, artinya ini nggak jadi bisa ikut karena pindah misalnya, ataukah Anda menambah trial site, tadinya hanya di Sarjito, tapi setelah berjalan 3 bulan kok nggak cukup orangnya, saya mau pakai Klaten, saya mau pakai Banyumas, itu tolong disampaikan ya, dan sebagainya. Kemudian lembar penjelasan untuk respondents dan lembar persetujuan responden dan update-nya, jadi kalau diperlukan perubahan itu juga dilaporkan. Kemudian prosedur rekrutmen subjek. Misalnya Anda untuk mencari subjek perlu menyebar leaflet atau perlu mengirimkan film atau pasang iklan, nah itu di mana itu, atau banner atau apa, itu bisa dimasukkan juga. Investigator brochure. Investigator brochure itu kalau obat yang sudah jadi itu bentuknya produk leaflet, produk insert yang di obat itu kan ada ya. Tapi kalau yang belum jadi itu namanya investigator brochure. Jadi isinya itu keamanan dan segala penelitian yang sudah dilakukan untuk produk tersebut, baik pada hewan coba atau uji klinik fase-fase sebelumnya. Untuk ini juga harus dimasukkan. Safety information ini bisa masuk ke investigator brochure, bisa sendiri. Jadi apa informasi produk yang akan diuji cobakan ini, apa saja yang sudah diperiksa pada hewan coba ataupun dan lain-lain ya. Dan mungkin Anda kadang-kadang kita minta GMP, Good Manufacturing Product, jadi cara membuat obat ini sudah standar atau belum. Kemudian kita juga akan melihat berapa banyak subjek Anda dibayar. Ini termasuk hal yang penting terus terang untuk komisi etik untuk melihat sebetulnya yang paling tidak kita hindari adalah Anda membayar terlalu banyak. Karena kalau Anda membayar terlalu banyak, ada kemungkinan Anda itu mengiming-imingi subjek untuk masuk ke penelitian Anda dengan bayaran. Artinya penelitian Anda itu mungkin sangat tidak menyenangkan, sangat berisiko, sangat tidak enak lainnya, tapi kemungkinan kalau nggak ada uang, ini nggak ada yang mau, sehingga Anda memberikan uang cukup banyak. Ini kita lihat. Tetapi kadang-kadang juga kalau kedikitan, itu kadang-kadang kita juga rewel, kok cuma segini, misalnya Anda mau penelitian pasien kebetulan ingat saya pasien diabetes, diundang ke Sarjito, kok Anda hanya memberi uang 25.000, kami kan masa dek, itu kan cuma cukup naik ojek, naik taksi nggak cukup, jadi sekedar Bu ya agak dinaikkan gitu kita, tapi bisa begitu. Kemudian ya ini investigator CV, ya, CV peneliti kita perlukan. Kalau posisi Anda masih mahasiswa, selain CV Anda juga CV pembimbingnya. Kemudian mereview proposal dengan jangka waktu yang reasonable. Nah ini yang sering dipermasalahkan untuk orang-orang, karena katanya kami ini lama. Sebetulnya kami sendiri itu di dalam komisi etik sendiri itu juga selalu berusaha untuk waktunya itu reasonable. Karena apa? Karena kita itu punya SOP yang di situ timeline-nya jelas. Misalnya protokol Anda masuk tanggal X, dalam waktu 5 hari kerja itu harus sudah masuk ke reviewer. Setelah sampai di reviewer, dalam waktu 10 hari kerja itu harus sudah masuk kembali ke sekretariat. Kemudian 5 hari kerja lagi, itu kan kalau 5 hari kerja itu kan otomatis seminggu, 2 minggu, seminggu gitu, itu harus sudah sampai feedbacknya ke peneliti. Artinya proposal normal itu harusnya sampai kembali ke Anda itu 1 bulan. Artinya Anda mendapatkan feedback, ini kurang ini diperbaiki ininya, atau langsung approve itu 1 bulan, itu standar. Kalau proposal Anda itu perlu full board,
itu kadang-kadang sampai 2 bulan. Karena menunggu jadwal meeting. Tapi sebetulnya jadwal meeting kita itu sering sekali, seminggu sekali, jadi harusnya mesti 1 bulan pun sering sudah ada feedback. Kalaupun terus terang Anda apes, penelitian Anda itu kok nggak keluar-keluar, tolong komisi etik diingatkan. Karena kadang-kadang memang kalau pas dapat reviewer yang sibuk sekali, lu belum sempat melihat. Kemudian jujur saja kami sedang berubah sistem mulai sekitar awal tahun sampai sekarang belum terlalu beres, sehingga kadang-kadang sistem yang baru belum jalan smooth sehingga reviewnya juga terhambat. Tapi silahkan ditanyakan, apalagi kalau urgen tolong tanyakan, karena mungkin kami bisa mengingatkan reviewernya ini tolong didahulukan karena urgen. Sebetulnya bukan antre, tapi yaitu kadang-kadang beliau sedang sibuk dan sebagainya. Kemudian kita harus mengikuti jadi nilai-nilai culture, sosial atau lokal dari populasi kita sendiri ya. Kemudian harus mengikuti regulasi dan hukum dari negara kita ya. Kemudian review itu harus ditulis tertulis ya, tidak hanya oral ya. Kemudian kita harus membuat keputusan dan memberi tanggal, apakah keputusan itu approve, langsung di-approve atau memerlukan modifikasi atau tidak di-approve, dan atau penelitian ini bila sudah berjalan bisa saja dihentikan atau disuspensi ya. Kita hampir tidak pernah mendisapprove. Biasanya kalau kita sangat ragu-ragu dan kita merasa penelitian ini kok rasanya terlalu riskan, itu kami undang penelitinya untuk diskusi. Bagaimana penelitian ini bisa diperbaiki supaya keamanannya tetap baik, tapi Anda juga tetap bisa penelitian. Kan kita juga harus melaksanakan continuing review. Continuing review itu artinya progress report review. Jadi ethical approval itu hanya berlaku 1 tahun. Sebelum 1 tahun, kira-kira sebulan sebelumnya harus melakukan melaporkan progress report kalau penelitian itu memang mau dilanjutkan. Misalnya berapa subjek yang terrekrut berapa, sekarang kurang berapa dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya mau, oh sudah selesai, setahun saya sudah selesai memasukkan final report ya, melaporkan bahwa sudah selesai ya, dan kemudian kita mereview apakah masih boleh dilanjutkan atau tidak. Pada umumnya sih boleh dilanjutkan kecuali ada efek samping yang sangat berat ya. Nah, ini ada case tadi kita diskusikan. Suatu komisi etik harus mereview dan suatu penelitian tentang obat baru untuk sindroma pasca menopausal. Pada meeting ada 5 anggota yang datang dan ini sudah sesuai dengan quorum. Karena quorum kita biasanya di dalam SOP komisi etik itu ada pernyataan tentang berapa yang disebut quorum. Quorum minimum itu biasanya 50% anggota plus 1 ya. Nah, ini dengan 5 saja sebetulnya menurut SOP itu sudah quorum untuk melakukan keputusan, untuk mengambil keputusan. Anggota yang datang itu adalah seorang ahli etika penelitian yang kebetulan ketuanya, seorang ahli penyakit dalam, seorang ahli IKM, kesehatan masyarakat, dan seorang farmakologis. Kemudian 1 layperson ya tadi ya yang harus ada adalah seorang social worker wanita. Semua yang 4 ini laki-laki. Bagaimana pendapat Anda? Monggo silahkan kalau monggo. Not gender balance. Ya. Karena itu postmenopausal syndrome mestinya lebih banyak wanita. Ya. Seandainya ya, misalnya lebih banyak wanita. Ini wanitanya ada 1. Hanya 1. Seandainya ya. Yeah.
ahli penyakit dalamnya ini wanita, yang ini laki-laki, boleh enggak? Cuma sama-sama 4:1. Iya, untuk layperson menurut hemat saya sebaiknya tetap wanita. Wanitanya Iya. tetap layperson. Ya, gender balance-nya kurang ya, ini 4:1. Kalau 3:2 mungkin sudah boleh Iya. dari gender balance. Iya. Ada lagi aspek lain yang mungkin perlu diperhatikan? Profesor. Silahkan Dr. Lutfi. Mungkin wanita yang dia mengalami menopause. Kalau umurnya belum menopause dia nggak tahu gejalanya. Cuman masalahnya kalau udah menopause biasanya udah pensiun. Iya, enggak apa-apa, layperson kan enggak ada. Iya. Iya, enggak Iya, apa-apa, terus. bisa saja. Ada lagi mungkin? Monggo, Dokter Rosadi. Saya tidak tahu apakah ada bidang ilmu lain yang sesuai dengan menopause itu. Ye. Itu nggak ada. Jadi mungkin harus ada obstetrician. Mungkin, ya toh? Mungkin, ya. Kadang-kadang kalau gini, kalau kita merasa bahwa ini mungkin kurang, mungkin harus ada ahli obstetri. Tapi kalau anggota komisi etik tidak ada yang obstetri, bagaimana? Nggak apa-apa, kita menggunakan independent konsultan untuk mengundang ahli obstetri. Tapi ada juga yang menarik di sini ya. Ini ya, ahli etika, ahli penyakit dalam, IKM, farmakologis ini sebagian besar kan paling tidak mungkin ini dokter ya, ini bisa bukan dokter, farmakologis bisa bukan dokter, tapi sebagian besar ini kan ilmuwan. Sementara yang wanita ini hanya female social worker. Jadi kan mungkin dia itu, saya nggak tahu, tapi mungkin dia mudah terintimidasi toh. Yang lainnya kan kelihatan pinter-pinter, gelarnya panjang-panjang, yang dia nggak punya gelar, perempuan sendiri lagi. Jadi kalau seandainya 4 ini setuju, apakah dia akan berani bilang saya tidak setuju? Bukan hanya karena dia wanita, tapi karena gelarnya paling pendek sendiri gitu. Ya, atau mungkin nggak punya gelarnya, itu kan itu perlu diperhitungkan. Jadi kadang-kadang hanya rasa ya, tapi ya, pertama gender balance ya jelas. Yang kedua mungkin kita perlu ahli ya. Jadi kalau independent konsultan itu kita undang untuk memberi masukan, tetapi tetap tidak boleh memberi, tidak punya hak suara. Jadi ini tetap harus 4-5 orang ini yang memutuskan, tetapi boleh tanya kepada independent konsultan. Kasus studi kedua. Anda anggota komisi etik, Anda kebetulan juga PI dari suatu clinical trial dan Anda masukkan protokol Anda kepada komisi etik tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? Pada meeting, board meeting, tidak boleh berada di sana, ya, karena ya. Yang ketiga, suatu komisi etik sedang mereview suatu clinical trial baru. Pada saat meeting hanya 5 member yang datang, padahal menurut SOP itu harusnya 7 untuk mencapai quorum. Ada 2 member yang bisa ditelepon, salah satunya kebetulan dekan fakultas tersebut. Nah, ketua komisi etik memutuskan untuk tetap melaksanakan meeting dengan hanya 5 member, sedangkan 2 member yang lain mengikuti diskusi dengan phone, telepon. Mungkin kalau zaman sekarang bisa Skype atau WhatsApp group, WhatsApp meeting atau Google lupa. Bagaimana pendapat Anda? Karena kebetulan hanya 5 yang datang, padahal harusnya 7. Apa? Dari aturan apakah misalnya di ART-nya apakah ada aturan menunggu sampai kalau enggak menunggu menikorum gitu. Misalnya kayak di dalam suatu rapat misalnya 15 menit, kalau enggak ya putuskan. Iya. Di GCP tahun 96 itu hanya member yang datang yang boleh memberi keputusan.
tadinya kita kira dengan kemajuan teknologi itu berubah. Ternyata revisi GCP tahun 2016 itu tetap hanya yang datang yang boleh mengambil keputusan. Dan kalau tidak quorum ya tidak quorum, namanya batal. Bubar. Jadi kalau masalah waktu bisa nggak, Bu Ria? Yang masalah nggak ada ya, tidak di dalam mereview nggak ada. Nggak ada. Pokoknya nggak lengkap sesuai quorum ya batal. Batal, ya. Dan yang paling kalau ini kan 7 itu hanya posisi jumlah. Yang paling sedih kalau 7-nya tercapai, tapi laypersonnya nggak datang. Atau 7-nya tercapai, tapi non institusional juga nggak datang. Nah, itu juga repot. Sehingga kami berusaha biasanya lebih dari 1. Sehingga kalau ya untuk layperson dan non institusi, sehingga per panel, sehingga kalau tidak datang ya, hopefully ada yang datang. Apa? 5 minimum quorum. Jadi minimum quorum itu 5 atau 50% plus 1. Jadi kalau anggota komisi etiknya 10, 5 boleh. Tapi biasanya 6, diminta 6. Kalau anggota komisi etiknya 9, 5 boleh. Anjir. Tapi kalau anggota komisi etiknya 20, harus 11 quorumnya. Ya. Jadi mending anggota komisi etik jangan banyak-banyak. Jadi kalau di tempat kami itu kita anggota komisi etiknya 30, total itu 38 sebetulnya. Tapi yang 2 itu dokter hewan, jadi khusus mereview hewan coba. Sedangkan yang 36 kita bagi 4. Jadi 9 per panel itu 9. Sehingga quorumnya cukup 5. Karena kalau dulu pernah kita nggak bagi gitu, mencapai quorum itu mules. Berarti tadinya anggotanya 20, berarti quorumnya kan 11. Nyari orang 11 datang bersama itu ternyata sulit sekali di tempat kita. Sehingga sudah mending anggotanya dibagi cuma 9. Jadi per minggu bisa rapat, quorumnya cukup 5. Kemudian pengambilan keputusan harus independen terhadap peneliti dan sponsor. Hanya boleh dibuat bila quorum. Peneliti boleh memberi informasi tetapi tidak boleh berpartisipasi dalam voting ya atau pengambilan keputusan. Mereka harus meninggalkan ruangan. Kita bisa mengundang bukan anggota tapi ahli ya, independent consultant untuk memberi masukan. Menurut konsensus atau SOP Komisi Etik itu hanya bila dilakukan voting maka hanya anggota yang datang yang boleh memvoting. Nah, ini juga sebetulnya pengambilan keputusan di Komisi Etik itu boleh voting, boleh juga musyawarah mufakat. Kami biasanya musyawarah mufakat dulu, kecuali berat sekali, artinya otot-ototannya terlalu kuat baru voting. Tetapi biasanya musyawarah mufakat dulu, tapi voting tetap harus ada jalan. Karena begini, kalau secara umum, kalau semua harus diputuskan secara musyawarah mufakat, itu biasanya ada istilahnya teman-teman tuh decibel factor. Yang suaranya keras paling berpengaruh, banyak omong, itu akhirnya yang mengambil keputusan, yang lain males diem. Nah, itu tidak diharapkan di Komisi Etik. Kalau memang proposal ini perlu betul-betul didiskusikan, ya kalau kepepetnya harus ada mekanisme voting supaya mereka yang tidak yang tidak setuju tetap boleh mengatakan tidak setuju. Oke, studi 4. Nah, suatu penelitian multi-country vaksin baru dilakukan oleh suatu organisasi internasional di 4 negara. Misalnya katakanlah organisasi internasionalnya itu misalnya dari Amerika Serikat. Komisi Etik di Amerika Serikat sudah meng-approve penelitian tersebut. Di Indonesia misalnya, di Komisi Etik di Indonesia
itu protokol ini masih belum di-approve. Peneliti memulai penelitian berdasarkan approval dari Amerika Serikat, karena kan sudah di-approve di Amerika Serikat. Bagaimana pendapat Anda? Ya, penelitiannya ini Indonesia, multi country, di 4 negara, diantaranya Indonesia. Nah, ini peneliti dari Indonesia ini mau melakukan peneliti berdasarkan ethical approval yang sudah didapat dari negara tempat obat ini diproduksi di Amerika Serikat, misalnya. Gimana Bu Heni? Ya, agak keras. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dari pusat sudah ada approval, cuman untuk nilai kearifan lokal masih tetap dibutuhkan. Iya, jadi nilai hukum dan law dan regulation dari negara setempat itu harus dipertimbangkan, sehingga approval dari negara pembuat obat itu tidak cukup. Harus ada approval dari negara itu. Kalau saya pernah kalau di Filipina ya, untuk penelitian yang saya tahu, penelitian yang medical device, untuk semua penelitian medical device dari luar negeri yang mau misalnya medical device-nya itu buatan Korea, mau dilakukan penelitian di Filipina, itu di Korea harus sudah dapat pokoknya harus sudah boleh dipasarkan di Korea, baru boleh penelitian di Filipina. Itu untuk karena nanti kalau penelitian di Filipina bagus kan baru dijual di Filipina. Jadi untuk menjaga supaya subjek orang Filipina itu tidak digunakan sebagai kelinci percobaan orang pemrodusen Korea. Kalau untuk medical device itu mereka punya peraturan begitu. Cuma Indonesia saya tidak tahu apakah ada peraturannya untuk itu. Ya. Kemudian kapan protokol itu harus direview dan diberi keputusan? Harus sebelum penelitian itu dimulai, itu harus sudah mendapatkan approval. Jadi approval dulu baru penelitian boleh mulai. Tetapi selama penelitian mungkin kita perlu approval lagi. Misalnya tadi ada perubahan protokol atau lembar penjelasan untuk responden. Karena kalau ada amendment kan harus ada approval lagi untuk amendment tersebut ya. Kemudian kalau ada tempat baru ya, tempat penelitian yang baru ya, mau tadinya hanya Sarjito tambah Sleman tambah ini, nah ini harus ada approval lagi. Kemudian bila ada perubahan prosedur rekrutmen, tadinya hanya diteleponi atau seadanya, sekarang saya mau bikin leaflet, poster dan sebagainya. Itu Kak. Kemudian kalau ada suspected unexpected adverse drug reaction, ini akan dijelaskan oleh Pak Itap besok mungkin ya, atau masalah yang ditemukan yang berkaitan dengan keamanan partisipan dan setiap perubahan keuntungan dan risiko, entah itu baru diduga atau sudah dipastikan. Salah satu yang menarik itu begini, kan nanti diajari tentang SAE, Severe Adverse Events ya, ada beberapa hal yang termasuk SAE. Nah kita pernah punya kasus menurut saya menarik. Ada penelitian obat kanker paru, saya agak lupa tapi golongan angiogenesis apa? Anti angiogenesis apa yang belakangnya pakai map itu saya nggak tahu apa. Terus bapaknya ini di dalam ini kasusnya begini. Bapak laki-laki kena kanker paru, mendapat obat tersebut dalam trial, kemudian istrinya hamil, anaknya itu lahir tanpa kelingking dan jari manis. Ini ingat saya dari Afrika Selatan, dilaporkan sebagai severe adverse events. Nah, menurut Anda related or not related? Ada hubungannya enggak? Bapaknya dapat obat, istrinya hamil, anaknya cacat. Cacatnya jarang lagi, kelingking dan jari manisnya enggak ada.
Nah, kalau hanya satu, mungkin kita bisa berani bilang not related. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian laporan sama persis dari Jerman. Berani tidak Anda bilang not related? Kelainan genetik, kelainan cacatnya ini kan jarang. Kok bisa dalam subjek sama penelitian ini terjadi 2? Jadi kan harus curiga gini nih kan, mungkin related. Nah, ketika kita curiga mungkin berkaitan, kita harus mungkin, ini kan berarti ada perubahan dalam risiko atau perubahan dalam kemungkinan safety-nya. Nah, mungkin kita harus mengubah kriteria inklusi atau eksklusi. Mungkin kita harus membuat informed consent baru. Artinya pasien itu istrinya tidak boleh hamil. Artinya pasien itu harus KB. Sehingga kalau pasien itu dalam sebagai subjek penelitian dia tidak mau KB, otomatis dia tidak bisa melanjutkan menjadi subjek penelitian. Berarti penelitian untuk subjek yang tidak mau itu harus dihentikan. Ya, itu berarti selama penelitian itu mungkin ada approval baru dan ada consent form baru yang harus di-reconsent semua subjek, karena mungkin ada subjek-subjek yang masih jalan ya, masih aktif, harus di-reconsent lagi karena dia boleh lanjut atau tidak boleh lanjut tergantung keputusan dia mau KB atau tidak mau KB. Kemudian peneliti harus melaporkan semua perubahan pada protokol atau semua deviasi pada protokol. Besok akan dijelaskan Pak Itop yang disebut protokol deviations itu apa, untuk mengurangi efek samping atau efek buruk pada subjek penelitian. Jadi mungkin salah, harusnya subjek ini harusnya dieksklusi, tapi enumeratornya atau penelitinya kelewatan, terlanjur dimasukkan. Obat harusnya diberikan pada hari ke-7, harus dipantau GOT GPT-nya pada hari ke-4. Misalnya obat diberikan hari ke-7, GOT GPT harus dilihat pada hari ke-14. Dokter yang merawat di bangsal kelupaan mencentang GOT GPT hari ke-14, sehingga dicek GOT GPT hari ke-15. Itu namanya protokol deviation. Subjek harusnya kontrol hari ke-21, dia baru datang hari ke-22, itu protokol deviation juga. Itu harus dilaporkan. Kemudian perubahan-perubahan yang mempengaruhi risiko pada pasien atau mempengaruhi pelaksanaan penelitian, ya tadi itu diantaranya semua reaksi efek samping obat, terutama yang serius dan yang tidak terduga. Ya, ini dengan laporan periodik atau periodik dan expedited, laporan dipercepat kalau itu emergency ya. Terjadi sesuatu emergency. Dan ini menarik ya, kalau nanti mungkin Pak Itop besok akan menjelaskan, SAE itu tidak hanya yang menurut Anda berkaitan, bisa yang mungkin menurut Anda tidak berkaitan, tetap harus dilaporkan. Anda punya subjek penelitian, pada saat masih menggunakan obat Anda, dia ketabrak mobil masuk UGD, kakinya patah, berhubungan atau tidak berhubungan? Ya nggak tahu, siapa tahu obat Anda bikin dia agak ngelier, jangan ketabrak mobil. Nah, kalau hanya satu mungkin tidak apa-apa, tapi kalau besoknya ada lagi, Anda harus curiga, mesti ada yang salah dengan obat saya. Yaitu ya, dan informasi-informasi lain yang mempengaruhi perjalanan penelitian. Kemudian tanggung jawab dari Komisi Etik, kita harus mempunyai submission form ya, form-form untuk Anda memasukkan semua segalanya tadi itu. Kemudian kita harus mempunyai SOP untuk mereview segala prosedur. Kita harus mempunyai meeting yang reguler ya. Dan kita ini harus ya sekarang menyusun jadwal full board itu untuk setahun ke depan. Sejak Januari itu jadwal full board untuk 1 tahun ini sudah ada. Kemudian kita mempunyai kewajiban untuk monitor, terutama kita harus melihat apakah ada adverse events untuk mereview,
kita harus menilai progress report. Kalau perlu mungkin ada site visits. Site visit itu kalau terlalu banyak penyimpangan pada penelitian tersebut atau terlalu banyak SAI. Kemudian prosedur untuk menghentikan suatu penelitian karena non compliance. Jadi penelitinya ini terlalu banyak bikin masalah. Ya. Kita mereview expedited ya untuk penelitian-penelitian yang tidak terlalu berisiko dan mungkin menyelenggarakan meeting emergency. Kemudian seluruh anggota komisi etik harus updated ilmunya, terutama kami harus dilatih GCP paling tidak 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian juga tentang etika penelitian, dan kami harus punya dokumentasi dan catatan yang baik. Kemudian semua catatan itu harus disimpan paling tidak 3 tahun setelah penelitian selesai. Kita harus juga mempunyai SOP, membership file tadi ya, daftar anggota. Kemudian semua dokumen, kemudian semua agenda dan notulen meeting, dan semua surat menyurat atau email-email yang berkaitan dengan komisi etik. Dan ini bisa dilihat oleh regulatory authorities atau auditors. Jadi kalau regulatory authorities, kalau Indonesia itu Badan POM bisa melihat dokumen di komisi etik misalnya kalau ada masalah dengan obat yang baru dipasarkan misalnya. Ya, juga terus terang kan kami juga dinilai di recognize Verkap, artinya Verkap bisa melihat dokumen kita. Mungkin sebentar lagi kalau Indonesia punya akreditasi nasional untuk komisi etik, kita dokumen-dokumen di tempat kita juga akan dilihat. Kemudian SOP dan membership list ini boleh dilihat oleh peneliti, sponsor, dan regulatory authorities ya. Jadi kalau sponsor Anda membutuhkan daftar anggota dan SOP komisi etik, kami akan berikan. Dan beberapa kali sudah diminta, banyak yang meneliti yang sudah minta. Kemudian peran peneliti berkaitan dengan komisi etik itu sebelum dimulainya penelitian harus memasukkan dokumen untuk di-approve, kemudian menjawab atau memberikan informasi lebih lanjut bila diperlukan. Selama penelitian harus melaporkan serious unexpected adverse drug reaction atau safety dan safety updates kalau ada perubahan safety dari obat yang diteliti, kalau ada protokol amendments atau ada protokol violations, jadi pelanggaran protokol. Kemudian report, biasanya sih normalnya setahun sekali, tetapi kalau penelitian itu dianggap terlalu berisiko, komisi etik boleh minta setiap setengah tahun sekali atau setiap 1/4 tahun sekali, tiap 3 bulan sekali. Kemudian memberi informasi yang berkaitan yang bisa mempengaruhi perjalanan penelitian. Pada akhirnya itu kami mengharapkan setiap peneliti itu melaporkan final report. Final report itu sederhana sekali, hanya mengisi dokumen berapa subjek yang direkrut, dari seharusnya berapa, apakah ada adverse event, ada kira-kira cuma 1 halaman. Ya. Kemudian sebagai peneliti itu Anda harus juga mendokumen semua surat menyurat dengan komisi etik, karena kan peneliti itu bisa saja diperiksa oleh monitor. Nah, surat-surat urusan semua email-email dengan komisi etik tolong disimpan. Kemudian ini tadi membership file dari komposisi dari anggota komisi etik atau SOP, silahkan minta kalau perlu dikirim ke sponsor. Kemudian mengirimkan ethical approval ke sponsor. Kemudian investigator ini harus membolehkan monitor, auditor atau inspektor untuk melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan komisi etik. Kemudian membolehkan anggota komisi etik untuk mengunjungi tempat penelitian dan melihat dokumen. Nah, ini ada yang penting di sini.
anggota komisi etik boleh mengunjungi tempat penelitian untuk melihat dokumen. Tetapi anggota komisi etik itu sebetulnya tidak berhak bertemu dengan subjek penelitian Anda. Anda boleh bilang, saya tidak mengizinkan anggota komisi etik bertemu dengan subjek penelitian. Sudah habis ya. Tapi boleh melihat dokumennya. Sudah? Mungkin ada pertanyaan atau komentar? Mungkin ada pengalaman dari pengalaman buruk. komite etik atau ada pengalaman mengenai penelitian yang mungkin menurut Bapak Ibu kok ini penelitian tapi kok nggak ada komite etik contohnya? Nggih, monggo. Ya, saya ingin tanya kalau seumpamanya di pertengahan jalan itu kan ada perubahan. Nah, itu nanti proses untuk pelaporan ke komite etiknya itu seperti apa? Terus kemudian menunggunya juga apakah sama? Kira-kira 1 bulan? Terus bagaimana? Lebih cepat ya. Pertama jawabnya lebih cepat. Jadi begini, di websitenya komisi etik sudah ada formnya. Formnya itu isinya cuma sebelumnya apa, misalnya tadinya hanya di Rumah Sakit Sarjito, penambahan site tambah Banyumas, tadinya ini tambah ini gitu aja, terus protokol yang terbaru yang sudah ada tambahannya, mungkin di kuning-kuning di bagian yang ada tambahan, sudah biasanya jauh lebih cepat, mungkin nggak sampai seminggu, karena biasanya aturan kami adalah kembali ke reviewer asal. Nah, kalau reviewer asal itu kan biasanya sudah baca, jadi lihat, oh ya ini cuma kurang ini, oh ya ini cuma ganti ini langsung. Nggak usah baca semuanya, kita pada umumnya tuh masih ingat penelitiannya itu tentang apa. Ya, benar. Anjih, monggo. Apakah semua penelitian itu butuh ethical approval? Kalau informasi yang saya dapat itu hanya penelitian yang perlu yang akan dipublikasikan. Terima kasih. Pertama itu begini, memang kita ini tadinya itu penelitian itu kita membuat komisi etik karena kalau tanpa ethical approval tidak bisa dipublikasi. Tapi tidak bisa dibalik, hanya penelitian yang mau dipublikasi yang perlu ethical approval. Terus terang ya kan, ini kaitannya dengan perlindungan pada subjek penelitian. Lagi pula penelitian itu kalau tidak dipublikasi itu tidak etis. Lah ngapain Anda penelitian kalau tidak dipublikasi? Nggak boleh, itu tidak etis karena Anda mempunyai ilmu baru. Kenapa? Kan Anda punya kewajiban untuk men-share kepada orang lain supaya orang lain juga tahu ilmu baru yang Anda dapatkan. Jadi tidak etis tidak mempublikasikan penelitian. Ya, penelitian itu bagaimanapun sederhananya kan harus dipublikasi. Iya. Itu enggak penelitian toh. Itu harus dipublikasi aja. Kalau kan ada Sarjito punya apa? BKK. BKK kalau Sarjito. Iya toh, bisa. Cuma permasalahannya tadi sebetulnya dalam proses untuk ethical clearance tadi Prof sudah mengatakan ada 3, yaitu ada yang exempted. Saya belum menyampaikan. Iya. Jadi di komisi etik itu begitu proposal masuk itu ada 3 jalur. Yang paling berat itu kita sebut full board review. Full board review itu kalau penelitian itu intervensi, semua penelitian intervensi harus masuk full board. Kemudian kalau observasi itu bila berisiko. Tapi apa yang disebut berisiko? Jujur saja begini, observasi itu berisiko bila informasi yang didapat itu sensitif. Misalnya semua yang berkaitan dengan seksual itu sensitif. Kemudian penyakitnya itu penyakit yang mungkin memalukan, HIV, skizofrenia, lepra, TB. Itu kami anggap itu meskipun hanya observasi itu kita anggap itu harus masuk full board.
Kemudian sekarang ditambah lagi satu yang mungkin bagi orang lain terasa kecil, tapi sebetulnya ini sensitif juga, genetics. Semua penelitian yang berkaitan dengan genetics itu masuk full board. Nah, itu full board. Kemudian berikutnya, kalau dia tidak cukup berbahaya untuk masuk full board, itu bisa masuk expedited. Expedited itu sebetulnya istilah expedited kan artinya dipercepat ya. Artinya tidak perlu dirapatkan dalam full board, cukup direview oleh 2 orang. Apa penelitian yang expedited? Expedited itu bila risikonya itu relatif sedang, tidak sangat berat. Jadi misalnya Anda penelitian medical records, karena di situ membuka informasi seseorang, ada namanya, dan Anda tahu orang ini sakit ini. Misalnya orang ini sakit diabetes, orang ini sakit dengue. Itu kan berarti informasi yang sifatnya private terbuka. Itu expedited. Kalau tadi ya, kalau informasinya rekam medik nomor ini, orang ini sakit HIV, naik ke full board karena HIV-nya sensitif. Tapi kalau penyakitnya bangsanya diabetes tuh biasanya kita nggak full board, hipertensi, dengue fever, typhoid itu kita expedited aja. Atau kalau ngambil darah itu kalau tidak terlalu banyak, artinya hanya tergantung berat badannya. Kalau neonatus Anda ngambil 10 cc ya masuk full board. Tapi kalau sedikit sesuai berat badannya ya kita biasanya expedited. Pengambilan data yang berkaitan dengan kencing, rambut, feses itu biasanya expedited. Tetapi radiologi kalau hanya ronsen sekali biasanya sih masih expedited, tapi kadang-kadang kalau beberapa kali kita masukkan full board karena kita harus mempertimbangkan radiasinya. Jadi beberapa hal. Nah, terus yang paling ringan ini seharusnya 5 hari kelar, 5 hari selesai. Itu kalau exempted. Kapan kita memasukkan protokol itu sebagai exempted? Kalau Anda penelitian sel line, menggunakan sel line, itu exempted. Kemudian penelitian menggunakan mikrobia, tapi mikrobia itu tidak diambil dari orang, beli atau sudah ada di laboratorium mikro berpuluh-puluh tahun, cuma Anda, jadi tidak berkaitan dengan orang. Atau penelitian hewan tapi tidak bertulang belakang. Jadi kalau penelitian hewan bertulang belakang itu masuk expedited, akan direview oleh dokter hewan. Tetapi kalau Anda penelitian dengan nyamuk, dengan cacing, dengan bekicot, dengan itu kan tidak bertulang belakang, itu termasuk exempted. Kecuali nyamuknya disuruh menggigit manusia, manusianya bikin menjadi full board karena digigit nyamuk kan bisa berisiko. Itu terus kemudian yang exempted lagi kalau penelitian dengan data sekunder yang tidak ada namanya. Jadi kalau data Riskesdas, data Susenas itu exempted. Karena ketika kita mendapatkan data itu kan tidak ada namanya, nggak ada nama, nggak ada. Tapi kalau rekam medik itu expedited. Karena Anda melihat nama, melihat alamat, melihat. Jadi misalnya suatu saat Rumah Sakit Sarjito itu punya registry, di mana registry itu nama itu bisa diblok. Artinya peneliti itu hanya dapat tanpa nama, tanpa nomor rekam medis, tanpa, jadi tidak bisa ditelacak lagi siapa yang punya ini. Itu mungkin suatu saat bisa pakai exam, bisa jadi exempted, tapi kenyataan belum. Registry masih expedited. Monggo. Saya Kalau registry yang digabungkan dengan biobanking masuknya ke full board nantinya ya. Karena dia sampel yang tersimpan, dia hubungkan dengan data klinik. Begini, kalau itu tergantung, kalau sudah ada bisa saja expedited kalau sudah ada approvalnya. Seringkali yang bikin kami repot itu biobanking disimpan tapi nggak ada blanket approvalnya. Jadi dari misalnya dari
bedah, operasi, disimpan. Tapi tidak pernah subjek ini approval bahwa bahan tersimpannya ini bisa digunakan untuk penelitian di masa depan. Nah ini kita biasanya masukkan full board karena kami masih bingung, masih ada perdebatan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Blanket, monggo. Begini Prof, saya mau bertanya terkait di lapangan. Di lapangan itu dengan pendidikan itu ada peneliti atau investigator. Nah, saya sebagai di lapangan itu tiba-tiba misalnya contohnya tiba-tiba seorang peneliti ini mau meneliti di Sarjito. Nah, apakah itu kita sudah melalui proses review atau approve dari komisi etik atau belum? Nah, untuk mengetahuinya itu bagaimana? Karena kadang-kadang kok ujuk-ujuk ada penelitian gitu, kita tidak ada yang belum tahu proposalnya seperti apa, apakah ini sudah di review atau di approve dari komite etik seperti itu. Langkah apa yang harus kami lakukan di lapangan, Prof? Terima kasih. Saya ada yang dari Diklit. Oh iya, berapa itap? Yang terang begini, saya sendiri kemarin memasukkan proposal penelitian saya mau penelitian di neonatologi, di perinatologi, di IMP. Penelitian saya sudah dapat ethical approval, sehingga saya masukkan ke rumah sakit, ke Diklit untuk mendapatkan izin penelitian dari rumah sakit. Nah, salah satu syarat untuk memasukkan ke Diklit itu adalah protokol saya sudah harus dilampiri dengan ethical approval dari komisi etik. Yang saya tahu, saya pantau dari Dr. Tunjung, kebetulan anggota penelitinya Dr. Tunjung itu dari Diklit itu mengirim ke IMP menanyakan apakah IMP bisa menerima penelitian ini karena mungkin terkait dengan beban IMP dan lain-lain. Setelah itu baru naik ke sana. Jadi izin dari Diklit itu tampaknya keluar bisa diproses kalau sudah ada ethical approval yang saya tahu. Jadi mungkin Pak Itap. Ya, kita kemarin membuat policy-nya itu antara permintaan izin ke rumah sakit dan ethical committee approval itu paralel. Artinya tidak menunggu dulu ethical approval baru kemudian kita mengurus perizinan. Kenapa? Karena biasanya ini waktunya lama, ini lama-lamanya penelitian bisa tertunda. Jadi kita meminta untuk dilakukan paralel. Artinya masukkan izin ke komite etik, masukkan juga untuk ke izin penelitian di rumah sakit. Tetapi rumah sakit akan mengeluarkan izin penelitian kalau sudah ada approval komite etik. Jadi segera setelah ada komite etik approval, suratnya dikirim, nanti kemudian izinnya keluar dalam 1-2 hari. Kenapa? Karena prosesnya kan sama panjang sebetulnya. Karena di Diklit juga memastikan bahwa SMF itu memang bersedia untuk jadi tempat penelitian itu, ya. Kemudian dan juga mungkin apakah kasusnya itu ada atau tidak di situ juga kadang-kadang, ya. Kadang-kadang penelitian tapi kasusnya nggak ada di situ kan ditolak oleh. Iya, kadang-kadang kan peneliti dari luar tuh nggak tahu kan. Misalnya pernah ada yang saya tahu ke komisi etik, dia mau meneliti typhoid fever di Departemen IKA. Lah, saya bilang di anak itu sudah kira-kira 10 tahun ini nggak ada typhoid fever. Karena kan nggak pernah dirujuk sampai ke anak, karena di rumah sakit kabupaten udah beres semua typhoid fever. Jadi kami bilang, saya sih komisi etik, Anda dapat pasien po. Karena enggak. Tapi kan yang lebih tahu sebetulnya Bangsal. Paralel sekarang, ya. Sehingga kalau kemudian sudah ada izin, artinya komite. Monggo. Satu lagi. Ada lagi, monggo Bu Ferin. Terima kasih Prof. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau kasusnya ini adalah suatu penelitian bersama atau pohon penelitian. Apakah masing-masing harus mempunyai approval sendiri atau satu saja sudah cukup? Penelitian payung. Ya, betul. Dari sudut pandang komisi etik, kami lebih suka kalau satu saja. Tempatnya bacanya itu, saya dulu kan banyak ya mahasiswa itu
satu payung gitu, satu payung 4 atau 5 orang masukkan proposal sendiri-sendiri. Terus terang saya, kan proposalnya hampir sama kan, saya terus terang dari kami males kan, mending jadikan satu, nanti di situ disebutkan penelitinya ini mungkin 10 orang. Lebih bagus lagi kalau bisa disebutkan ini judulnya apa, tapi semua kuesioner itu jadi satu dan semua variabel ada di kuesioner atau form itu. Sudah, kami hanya meng-approve satu, judulnya judul besarnya. Nanti kalau saya rasa di program studi tinggal bilang bahwa penelitian ini bagian dari penelitian ini yang ethical approval-nya ini. Ya. Kalau komisi etik males kalau dimasukin setiap judul satu gitu, kadang-kadang pohonnya besar anaknya banyak banget. Terus bagaimana jika Prof ada penelitian payung, Iya. datanya sudah ada, gitu, kemudian tersebut, apakah perlu ethical approval atau tidak? Kalau selama data itu sudah final, artinya residen yang mau menggunakan penelitian itu tidak perlu ke lapangan lagi, tidak perlu mengambil data lagi, tidak perlu ethical approval. Nah, jadi kalau menurut saya di program studi tinggal mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder penelitian, misalnya penelitiannya Pak Utop, kan data sekunder. Jadi kemarin di mana ya saya tuh pernah ada kasus begini, residen senior itu staff itu punya penelitian. Ketika residen dia mengajak beberapa residen, kemudian residennya itu kebetulan masih sangat junior sehingga belum bisa menggunakan untuk tesis. Tetapi ketika dia sudah semester atas, dia kan ingin menggunakan penelitian itu juga sebagai tesis. Penelitian ini sudah selesai, lalu bilang ke saya boleh enggak menggunakan itu, perlukah ethical approval lagi? Kalau menurut saya enggak perlu, kan penelitian itu sudah selesai, tidak perlu data lagi. Iya, tinggal saja bilang kepada yang punya, misalnya senior tersebut, dan saya rasa seniornya akan mengizinkan karena dulu juga membantu, bahwa saya mau menggunakan data ini. Di tesisnya mengatakan bahwa ini data sekunder dari penelitian senior. Yang ini penelitian judulnya ini, nanti di belakang ethical approval-nya dilampirkan. Sudah beres, nggak usah berurusan dengan komisi etik. Gitu. Monggo Pak. Kalau misalnya kita mau melakukan satu penelitian, kemudian kita juga melibatkan rumah sakit tingkat 2, katakanlah yang ada di sekeliling kita. Itu ethical clearance cukup dari kita, kemudian rumah sakit lain yang belum tentu memiliki komite seperti ini akan menerima begitu saja, atau pada setting yang lain ada satu penelitian yang sifatnya nasional, sebut saja itu ethical approval sudah dikeluarkan dari lembaga dari UI misalnya, itu otomatis kita terikat dengan itu atau harus minta persetujuan ulang atau pemberitahuan? Jadi begini, itu sebetulnya tergantung dari institusinya. Jadi begini, komisi etik itu kalau tidak disubmit ke kita juga nggak akan cari gitu. Jadi tergantung misalnya Sarjito, Diklit Sarjito mau nggak menerima ethical approval dari UI. Kalau dia mau ya nggak masalah. Kelihatannya Sarjito sekarang tidak mau, masih belum mau. Ya, jadi saya nggak tahu. Sebetulnya mau dalam arti bahwa jika misalnya kita melakukan penelitian di 5 rumah sakit utama, kemudian yang salah satu Sarjito, kemudian RSCM, di RSCM sudah di-approve komite etik sana, maka untuk dilakukan di Sarjito, maka sebetulnya bisa dilakukan langsung, tetapi surat approval yang ada dari rumah sakit Cipto itu diberikan dulu dengan proposalnya masukkan ke komite etik. Maka ini mungkin akan exempted ya. Iya, jadi kami akan dipercepat. 5 hari cepat keluar gitu. Karena apa? Karena komite etiknya itu sudah sejajar dengan kita, sudah vercap. Kalau iya, UI kan sudah vercap, recognize vercap. International accredited sebagai bioetik, sebagai komite etik. Tapi bagaimana jika Prof
seandainya approvalnya itu bukan dari suatu komite etik yang dia tidak terakreditasi secara internasional, apakah komite etik akan melakukan approval review lagi? Jadi kalau kami terus terang sangat membantu kalau ada ethical approval dari institusi lain, apalagi kalau institusi lain itu internasional. Misalnya yang tadi, kasus tadi sudah dari Amerika sudah ada approvalnya, tolong itu disampaikan, dilampirkan, karena itu sangat membantu. Oh, sudah di-approve di NIH, sudah di-approve di sana. Terus kalau sudah ada approval dari komisi etik yang recognize fair cup, itu juga akan kami perhatikan. Biasanya itu jadi kami juga lebih cepat kan, bagaimanapun ini kan istimewa ya. Tetapi memang kalau belum dari komisi etik yang recognize, kita baca ulang karena kadang-kadang itu tidak mempunyai SOP yang standar. Kami pernah punya pengalaman buruk dengan FKG, saya sampai geli. Jadi gini, ada penelitian itu pneumonia pada anak-anak. Saya itu karena menurut saya ada banyak kelemahan di protokol itu yang mempengaruhi, yang berisiko terhadap kesalahan pengambilan keputusan. Jadi outcome dari penelitian itu bisa menyesatkan banyak orang karena protokolnya ada yang keliru, agak fatal. Saya minta diperbaiki macam-macam, kelihatannya penelitinya rodok tidak terima gitu, lalu dimasukkan ke FKG. Terus di-approve sama FKG. Kebetulan kami dengar kan, dia fakultas farmasi. Kaget toh, kok di-approve? Saya kebetulan ketua komisi etiknya kan saya kenal juga. Bu, kok di-approve toh, aku kan pneumonia. FKG itu punya kompetensi untuk meng-approve pneumonia. Saya kan protes karena FKG tidak ada, menurut saya tidak punya kompetensi untuk meng-approve pneumonia. Terus dia sebentar tak lihatnya. Ternyata di SOP-nya FKG itu ada begini klausulnya, bila protokol dikirim ke reviewer dan tidak kembali dalam waktu 2 minggu dari reviewer, maka langsung di-approve. Jadi yang nge-approve itu TU-nya karena kan reviewernya tidak menjawab. Nah, salah satu reviewernya kan kenalan saya. Lah iyalah, saya dapat protokol gini, wong ini pneumonia, saya mau mereview apanya, kan dia nggak paham. Jadi langsung dia cuma ditumpuk aja karena nggak ngerti. Nah, TU-nya lo kok balik-balik di-approve. Jadi di-approve by TU. Nah, makanya sebetulnya kalau komisi etik yang sudah recognize fair cup itu paling enggak SOP-nya itu rodok tidak ada sesuatu di SOP itu yang terlalu menyimpang. Memang akhirnya Sarjito itu memutuskan bahwa setiap penelitian itu paling tidak untuk FHUGM itu untuk Sarjito harus approve oleh komite etik kita. Gitu. Kenapa? Karena kita belajar dari banyak pengalaman, itu banyak yang kita sebut sebagai shopping komite etik. Jadi memasukkan ke komite etik yang tidak recognize, yang mungkin 1-2 hari sudah bisa keluar approvalnya tanpa review. Dan itu kan menjadikan resiko bagi rumah sakit ketika penelitian itu dilakukan, karena tidak dilakukan oleh komite etik yang betul-betul kompetensi. Ya. Lanjut, monggo. Dok, saya mau tanya lagi, kalau seumpamanya saya kan sebagai perawat kemudian ingin melakukan penelitian tentang terapi cairan di ruangan berarti ke pasien dengan penyakit jantung seperti itu. Nah, itu apakah di anggota peneliti kami perlu menambahkan dokter atau residen jantung atau tidak? Seperti itu. Saya nggak tahu, tergantung skop penelitiannya itu menyangkut medis atau enggak. Tapi sebaiknya kalau menyangkut berkaitan dengan safety, mungkin ada anggotanya yang dokter gitu, bagaimana? Karena kami juga itu mungkin lebih enak untuk safety, hanya anggota aja. Ketuanya tetap dari keperawatan. Apa? Oh iya, dan DPJP harus tahu ya. Kalau pasiennya diikutkan penelitian, sesama dokter pun DPJP harus tahu. Kalau saya menggunakan pasien teman saya untuk penelitian saya harus menginform ke DPJP-nya. Itu wajib.
Pertanyaan, Prof. Inji. Tadi disampaikan DPJP-nya kan harus tahu ya. Iya. Tadi kembali ke diskusinya sama Dr. Itop tadi. Apakah DPJP yang pasiennya dilibatkan itu termasuk tim peneliti atau bisa di luar peneliti? Artinya begini, kalau itu tadi observasi terhadap terapi tadi kan, ada perkembangan ilmu pengetahuan gitu, ada terapi baru, dokternya memberikan terapi yang lain gitu, itu bagaimana itu? Maksudnya dokternya itu harus, dokter DPJP harus tahu toh kalau subjeknya menjadi, harus tahu dan dia harus meng-approve anunya toh, protokol itu. Kalau kan dia harus ngikuti protokolnya juga kan? Iya. Nah, misalnya tadi yang kohort kan, kohort tadi kan, bahwa itu hanya diamati saja dalam proses apakah itu kertas gigi. Tas gigi. Oh, tas keji sipilis tadi. Hanya mengamati, kebetulan di situ memang tidak ada dokternya. Secara resmi pemerintah tidak memberikan obat gitu kan? Iya. Makanya itu negara memberikan permintaan maaf. Iya. Maksudnya ini kan si dokter kan tidak terlibat sebagai peneliti. Dokternya tidak itu. Ya, iya. DPJP-nya yang dalam kasus ini tadi. Iya. Tapi dalam pengamatan dia atau dalam perkembangannya dia mengetahui ada terapi yang lebih efektif, begitu. Iya. Terus dia memberikan terapi pada penelitian kohort ya. Iya. Itu bagaimana itu? Karena kelihatannya kalau tas keji itu kaitannya karena yang melaksanakan penelitian itu kan Departemen Kesehatan. Otomatis dokternya kan pegawainya Departemen Kesehatan semua. Dan sekian puluh tahun follow up itu kan dokternya mesti ganti-ganti kan. Tapi semuanya kan sebetulnya termasuk dalam institusi Departemen Kesehatan. Nah, iya, ke tas keji loh. Iya, kan bukan individual sebagai peneliti itu. Iya. Artinya pertanyaannya adalah apakah DPJP itu harus terlibat di dalam sebagai tim peneliti atau dia boleh tidak ikut dalam penelitian, tetapi kalau dia tidak ikut dalam penelitian, bagaimana peran peneliti untuk memberi informasi apapun yang terjadi pada pasien itu kepada DPJP-nya. Itu saja. Jadi harus ada mekanisme itu seandainya si DPJP ini tidak ikut sebagai tim peneliti. Kita pernah punya kasus yang itu ya, Iya. penelitian tromboemboli. Ya. Itu yang kemarin kita buat mekanismenya karena tromboemboli tapi dilakukan oleh onkologi. Jadi yang PI-nya itu dari hemato-onkologi Ya. dewasa. Ya. Terus tetapi peneliti subjeknya itu banyak pasiennya endokrinologi karena banyak pasien diabetes, pasien ini masuk. Nah, sehingga kan jadi kan apakah waktu itu endokrinologi itu harus jadi tim peneliti? Ternyata kan sebetulnya enggak, asal mereka memberi izin. Jadi kenapa kita meminta endokrinologi itu supaya bisa dikabari? Karena permasalahannya adalah bisa saja dari hasil penelitian tersebut ada informasi mengenai keadaan pasien yang itu kaitannya dengan patient safety dari pasien. Sehingga mungkin dalam penelitian ada intervensi, sehingga si DPJP-nya ketika memberikan intervensi yang standar, dia akan mengetahui bahwa sebetulnya pasien kami ini ikut penelitian dan juga mungkin mendapatkan intervensi yang lain. Sehingga dia mengetahui melalui proses penelitian itu bahwa ada informasi-informasi lain yang dia harus ketahui dalam rangka dia untuk melakukan terapi lebih lanjut terhadap pasien. Mengapa itu harus dilakukan? Sebetulnya kaitannya juga dengan continuing of care sebetulnya. Karena riset itu tentunya kan ada berhubungan dengan continuing care dari pasien. Kemarin sama persis sebetulnya misalnya masalah di hemodialisis kemarin. Kita tahu pasien hemodialisis tetapi kemudian rekam mediknya tinggal di situ, gitu, tinggal di rekam medik. Kemudian malam hari pasiennya datang ke UGD dengan keadaan sepsis. Tidak ada satu dokter pun di UGD yang mengetahui bahwa pasien itu ternyata merupakan pasien HD. Sama persis sebetulnya prinsipnya. Makanya disebut good clinical practice. Prinsipnya bahwa karena dia menjadi dokternya, maka apapun yang berlaku bagi pasien itu, apakah dia masuk ke bangsa lain, apakah dia menjadi
peneliti menjadi subjek penelitian, maka dokternya yang merawat harus mengetahui apapun kaitannya dengan pasien tersebut. Tapi tidak harus selalu masuk sebagai peneliti. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Applause buat Profesor Madalina. Makasih Prof atas banyak membuka wawasan terhadap ethical. Akan main dulu supaya ngantuknya hilang. Tapi karena belum ada yang ngantuk, kita lanjutkan dulu dengan sesi mengenai dokumen esensial. Mungkin ada yang tahu apa itu esensial dokumen dan kenapa dokumen itu dibutuhkan. Yang mau memberi informasi atau mencoba menjawab? Pak Kardi, apa Pak esensial dokumen? Pakai ini Pak, ya. Dokumen yang penting dan sangat dibutuhkan ketika terjadi sesuatu saat itu maupun hari berikutnya. Dokumen yang penting dan juga dibutuhkan karena untuk kepentingan saat itu dan setelahnya. Oke. Ada lagi? Yang lain? Silakan Bu. Dokumen yang menjadi rujukan dasar. Dokumen yang menjadi rujukan atau dasar untuk menjadi dasar apa pada misalnya di good clinical practice atau pada pasien untuk dasar tindakan iya, pengambilan keputusan ya pada pasien. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Kalau terkait penelitian mungkin sebagai data. Betul, sebagai data ya, dokumen itu juga ada datanya di situ. Oke. Sekarang saya pengen tanya, kalau kita mau melakukan penelitian, kemudian kita meminta pasien untuk atau di UGD aja, ketika mau rawat inap gitu ya, betul ya? Kemudian apa yang kita lakukan sebelumnya? Sebelum kita masukkan untuk rawat inap, apa? Anamnesis, terus apa lagi? Pemeriksaan, terus apa lagi? Setelah itu kita meminta persetujuan tuh untuk dia rawat inap, disebut informed consent. Kemudian informed consent waktu diaudit tidak ada. Artinya apa ini teman-teman rekam medik? Tidak lengkap atau tidak dilakukan? Coba. Ya, bisa jadi tidak dilakukan dan itu kalau di tempat kita namanya berkas rekam medis tidak lengkap. Jadi tidak lengkap rekam medisnya. Ya. Tidak lengkap itu artinya dilakukan tapi tidak didokumentasi atau tidak dilakukan? Mana? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Artinya apa? Kalau itu tidak ada, artinya kita tidak bisa membuktikan bahwa kita melakukan ketindakan itu. Ini ya, jadi dokumen yang esensial itu adalah dia menjadi bukti bahwa kita melakukan tindakan atau kegiatan itu atau aktivitas itu. Sekarang kita tadi anamnesis. Oke? Ditulis di mana anamnesisnya? Di rekam medik. Kemudian waktu diaudit tidak ada di rekam medik bahwa dia di anamnesis. Bu Endang Eko. Artinya apa? Mungkin tidak dilakukan atau sama dilakukan tapi tidak dicatat.
Nah, sehingga inilah yang kita sebut sebagai essential document. Jadi dia merupakan bukti bahwa pekerjaan itu kita lakukan. Ya. Nanti kita lihat di dalam proses penelitian itu banyak sekali yang kita lakukan, tetapi ketika itu tidak ada, maka otomatis langsung kita katakan itu tidak dilakukan. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita melakukan, tetapi ketika tidak ada bukti, tidak ada dokumen, maka dalam sistem monitoring, dalam sistem audit, kita akan selalu mengatakan that's not done, tidak pernah dilakukan. Kemudian dokumen ini membantu kita merekonstruksi jalannya penelitian. Saya beri contoh, pasien ikut penelitian, diambil darahnya, diperiksa, kemudian diberi intervensi pada hari kemarin. Kemudian setelah itu kita lihat ternyata inform konsennya hari ini. Maka kita bisa tahu bahwa pasien ini dilakukan inform konsen setelah tindakan penelitian dilakukan. Nah, ini akan sangat besar karena ini akan melanggar etik. Karena pasien tidak dilakukan inform consent sebelumnya. Jadi kita bisa merekonstruksi ya, apa yang terjadi pada pasien, termasuk nanti kalau kita berbicara mengenai efek samping obat. Efek samping dari tindakan yang kita lakukan. Efek sampingnya terjadi kapan? Atau yang kita sebut event atau adverse event terjadinya kapan? Maka kita bisa lihat sebetulnya apakah dia related atau tidak related kaitannya dengan intervensi, karena di sana dokumennya kita bisa lihat, kita bisa rekonstruksi. Ini apakah memang terjadi setelah intervensi atau ini terjadi sebelum intervensi? Ataukah ini masih menjadi bagian intervensi karena waktunya masih dekat, ataukah ini sudah lama sekali sehingga kita yakin bahwa adverse event ini tidak terkait dengan intervensi tersebut. Jadi kita memerlukan membantu kita merekonstruksi. Kemudian yang ketiga adalah masalah regulatory requirement. Masalah tadi, masalah prinsip etik. Etik adalah keputusan untuk melindungi pasien. Apakah kita betul-betul menjalankan respect terhadap otonomi atau tidak? Apakah betul subjek ini diberitahu informasi dulu sebelum dia dikonsen? Apakah betul darah yang kita ambil ini sesuai dengan protokol? Protokol mengatakan pengambilan darah dilakukan sehari setelah intervensi. Benar nggak sih diambil darahnya sehari setelah intervensi? Kenapa? Karena kalau kita kemudian mengambil 2 hari setelah intervensi, artinya kita tidak menggunakan protokol menjadi sumber untuk pelaksanaan kegiatan, kita dianggap melanggar protokol. Ingat, protokol dibuat secara saintifik. Sehingga kalau kita melanggar protokol, maka scientific knowledge yang dihasilkan data dari yang kita lakukan mungkin akhirnya sudah bias. Ya, mengapa ini penting sekali? Karena ini merupakan regulatory requirement. Nanti semua proses audit, proses quality yang dilihat adalah dokumen. Ketika dokumen itu tidak ada, maka secara otomatis kita dianggap tidak berkualitas penelitian tersebut. Jadi ini bagian dari regulatory requirement. Jadi tujuan dari essential document adalah membuktikan validitas dari penelitian dan dia melihat apakah kita memang patuh atau tidak terkait etik tadi. Kita banyak berbicara etik tadi, tetapi tidak bisa kita buktikan bahwa kita melakukan proses etik tanpa didukung oleh dokumen-dokumen yang esensial ini. Dokumen ini akan tadi betul sekali Bu Anggi, dia mendemonstrasikan data. Nah, kemudian ada checklist di sini. Checklist dokumen. Banyak sekali checklistnya. Yaitu ada dokumen yang harus ada sebelum penelitian dimulai. Jadi sebelum penelitian kita mulai, kita harus sudah punya dokumen-dokumen tersebut. Kemudian ada dokumen selama penelitian yang dia muncul nanti
pada saat penelitian mulai berjalan, ada dokumen yang harus ada di akhir penelitian. Ya, mungkin di awal tidak ada, di tengah nggak ada, tapi dokumennya sudah kita siapkan, tapi dia akan ada dokumentasinya itu ketika akhir dari penelitian. Ada dokumen-dokumen yang penting yang lain yang dia ada di semua fase. Contoh misalnya korespondensi, komunikasi antara pihak sponsor dengan investigator, investigator dengan dokter, investigator dengan komite etik, mungkin investigator dengan site penelitiannya, mungkin sponsor dengan fundingnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua merupakan bisa terjadi dari semua fase ini. Berupa letters, meeting notes, telepon call, ya, sampai WA mungkin, kalau kita biasa menggunakan WA itu perlu dicatat semua, ya, karena itu merupakan dokumen. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang diambil melalui WhatsApp. Jika itu penting, maka semuanya harus kita dokumentasikan. Kemudian yang terakhir yang juga akan ada di semua fase adalah monitoring dan audit. Karena semua penelitian kita tahu harus diaudit sekarang. Kemarin lackingnya kita di GCI adalah pada tahap monitoring. Ya, gitu. Temuannya karena kita tidak melakukan monitoring untuk semua penelitian yang ada. Kita melakukan monitoring kemarin untuk yang uji klinik. Ya, yang observasional, yang itu enggak, ternyata keliru karena semua. Ya itu bayangkan tadi di review aja masuk komite etik per tahun aja 1.600. Bagaimana? Apakah kita punya kapasitas untuk melakukan monitoring 1.600 penelitian yang dilakukan di Sarjito? Ya, ini karena monitoring itu ternyata nanti kita lihat tidak hanya terjadi di awal tapi juga selama penelitian. Ini akan masuk ke dalam dokumen esensial. Nah, kita diskusi kelompok saja supaya nggak ngantuk. Ya, kalau diskusi itu nggak ngantuk, kalau dengerin tuh lama-lama tertidur. Kita bagi 3 kelompok sesuai dengan fase ini. Ya, kelompok 1 mendiskusikan dokumen esensial apa yang menurut Anda harus ada pada saat penelitian sebelum dimulai. Yang kedua, kelompok 2 mendiskusikan esensial dokumen apa yang dibutuhkan, yang perlu ada selama penelitian berlangsung. Dan yang kelompok 3 di akhir penelitian. Setuju? Ya, kita bagi kelompok. Hitung 1, 2, dan 3. Silakan Pak Rosadi. Pak Lutfi, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 duduk di grup 1, kelompok 2 duduk di grup 2, kelompok 3 duduk di grup 3. Anda buatkan checklist, kemudian dituliskan langsung ke flowchart yang ada di depan Anda ini. Ya, apa? Flip chart. Apa sih namanya itu? Ya, flip chart ya. Tuliskan di situ. Waktunya hanya 15 menit, setelah itu kita akan diskusi bersama. Silakan. Observasi. Rekam medik. Rekam jejaknya sebagai ahlinya laparoskopi yang menunjukkan kapabilitas dia untuk melakukan penelitian di bidang ahlinya. Sebenarnya mungkin sebagai peneliti kita ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang memberi disposisi. Nah itu yang seringkali rumah sakit nggak pernah. Mungkin yang dari dikit yang kurang syarat masing-masing tempat. Peneliti kan nggak bisa langsung ke bangsat, dia harus melalui rumah sakit. Rumah sakit nanti beri disposisi. Yang nggak ada. Identitas peneliti. Ya. Bagi kuesioner, oh kemarin bagi 50, kembali 40. Oh terisi lengkap, oh tidak lengkap, gitu. Yang terakhir berarti
kuesioner disebar kembali dan terisi, itu termasuk dokumen toh berarti? Ini cukup apa enggak? Nah, kalau kuesioner ini lah ya wis cukup ya wis tadi. Ini sudah waktu hasil, proses, iya. waktu proses ya, waktu sedang Ini berjalan. sudah selesai kok. Jangan pakai hasil penelitian, data penelitian. Kan harus muncul datanya di akhir. Tapi mungkin diperinci hasilnya itu Apakah masih ada tambahan atau sudah cukup? Kita mulai dulu, tentunya kita sesuai dengan logika, yaitu mulai dari awal, sebelum penelitian dimulai, dari prior to study start. Jadi dokumen apa saja yang harus ada, ya. Jadi kalau dokumen itu belum ada, berarti kita belum bisa mulai penelitian. Itu yang dimaksud. Jadi dokumen itu harus kita persiapkan. Silahkan dari kelompok 1, siapa yang akan jadi juru bicara? Satu, hasil diskusi kami, dokumen esensial yang harus disiapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Yang pertama, proposal penelitian. Mungkin tadi dari awal sampai sekarang itu kami tahunya proposal penelitian itu sama dengan protokol. Apakah betul, dokter? Ya, itu nanti kita dikoreksi. diskusikan. Nah, di dalam proposal itu ada dia latar belakang, masalah kenapa dia angkat, kemudian termasuk tujuan kita meneliti, manfaatnya seperti apa. Terus juga termasuk data demografi dari subjek penelitian, itu sudah masuk di proposal penelitian. Kemudian yang kedua, inform consent. Kemudian yang ketiga, kita nyiapin daftar tim peneliti dan CV-nya. Kemudian juga kita harus menyiapkan juga kriteria operator penelitian atau yang pelaksana penelitian. Kemudian kita juga harus nyiapin perizinan penelitian, itu termasuk di dalamnya ethical clearance. Kemudian dari izin dari instansi terkait. Ini biasanya ya, kelompok lain tolong dilihat dulu ya. Ini misal dari diklit sampai dengan ruangan yang mungkin sering kita alami itu mungkin peneliti sudah meminta izin ke diklit, tetapi yang ke ruangan seperti istilahnya kita bilang surat jalannya ke ruangan itu yang belum ada. Kemudian yang 5, instrumen penelitian. Ini ada banyak, misalnya seperti kuesioner, lembar observasi maupun checklist yang kita siapkan meliputi produk brosur. Kemudian kalau misalnya uji klinik efek samping obat yang diteliti, kemudian baseline penelitian seperti itu. Terima kasih. Oke. Banyak ya, dokumen masih kurang. Ada tambahan dari kelompok 2, kelompok 3. Sudah ada proposal, ada inform consent, ada tim CV, ethical clearance, izin instansi, dan instrumen termasuk kuesioner, lembar observasi, checklist. Silakan tambahan. Mungkin saya belum melihat apakah ini sudah termasuk atau belum ya. Ya. Mungkin perlu suatu lembar namanya uji validitas atau uji reliabilitas Dari alat. Ya. Yang mau digunakan. Ya. Kalibrasi maksudnya. Ya. Oke. Misalnya kuesioner gitu. Oke. Ya. Alat-alat yang mau dipakai. Oke. Ada lagi masukan? Silakan, Prof. Betul sekali. Apa itu namanya dokumennya? Hah? Apa? Sponsorship funding ya. Nanti kita lihat nama dokumennya apa. Oke. Ini yang memberi dana siapa? Oke. Ada lagi? Padahal penting banget itu tuh. Ya. Sarjito mau melakukan penelitian, duitnya Sarjito nggak keluar-keluar, nggak bisa penelitian. Ya, ada lagi? Tambahan? Clinical privilege yang dimaksud seperti apa? Iya. Bidan. Iya. Apa itu namanya? Dokumen apa? Untuk Anda melakukan standarisasi dari kompetensi masuk ke CV, ya itu? Karena di CV sudah ada dia kompetensinya apa, clinical privilege dari orang yang melakukan. Mengapa CV penting? Yang harus ada sebelum penelitian dimulai. Ada lagi? Oke, tidak ada, kita lihat di depan, ya. Ini nanti kita lihat di dalam besok dalam inform consent. Bahwa inform consent itu mengandung 2 dokumen di sana.
Yang pertama lembar untuk memberikan informasi, yang kedua lembar untuk agreement yang disebut consent. Maka dokumen ini mengapa disebut inform dan consent? Karena di sana ada informasi yang diberikan, ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai case report form atau CRF. Di sini mungkin disebut sebagai instrumen penelitian, dalam hal ini kuesioner. Kalau kuesioner, biasanya kita sebut kuesioner, itu adalah lembar pertanyaan yang akan kita tanyakan ke subjek yang kita teliti. Tetapi CRF adalah suatu formulir, yang formulir ini mentranskrip semua data yang diambil dari penelitian, di mana lembar ini akan kita berikan ke data manager untuk datanya dimasukkan ke dalam database. Ini kita sebut case report form. Nanti Anda bisa lihat, saya berikan contoh-contoh, semua dokumennya ada. Kemudian financial, tadi sudah sponsorship, maka harus ada agreement, MOU. Nah ini, jadi suatu dokumen agreement yang ditandatangani antara sponsor dengan peneliti. Ya, nah, maka dilihat di sini bagaimana aturan lembar agreement menurut Sarjito. Nah ini kita harus lihat. Enggak kemudian Anda membuat agreement, ternyata setelah dikirim ke Sarjito bilang ini keliru formatnya. Ya, itu. Kita kemarin ada permasalahan di agreement di sini. Karena sponsor ketika kemudian kita membuat agreement, ternyata di dalam agreement itu tidak ada disebutkan bahwa sponsor itu akan mematuhi GCP. Gitu. Jadi dia juga harus mematuhi GCP. Dan tidak ada di dalam agreement itu disebutkan bahwa sponsor ini bertanggung jawab terhadap keamanan dari pasien. Nah, padahal tugasnya ternyata sampai di situ, ya. Nah, kemarin akhirnya banyak sekali agreement sebelum GCI itu harus kita kita ulangi lagi antara Sarjito, karena itu sudah ada template-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, approval dari ethical committee, ethical clearance. Tetapi perlu hati-hati bahwa kadang-kadang kita butuh approval dari Badan POM. Terutama untuk penelitian uji klinik, penelitian obat baru, atau penelitian di mana obat itu impor. Tidak ada di Indonesia. Maka ini kita harus ada agreement dengan Badan POM. Badan POM, pihak regulasi bisa menghentikan penelitian kalau ternyata Anda tidak ada persetujuan dari regulasi. Kemudian kurikulum vitae tadi sudah, PI, peneliti utama dan semua staf yang terlibat dalam penelitian. Nah, yang berikutnya adalah yang ini yang kita sebut sebagai Site Delegation Duties Log. Apa ini? Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Anda banyak sekali penelitinya, termasuk siapa yang melakukan penelitian secara operasional. Maka itu dimasukkan ke dalam dokumen yang kita sebut sebagai Site Delegation Duties. Siapa melakukan apa? Siapa yang akan mengambil informed consent? Siapa yang akan mengambil darah? Siapa yang akan melakukan pemeriksaan fisik? Siapa yang akan melakukan pemeriksaan ronsen? Siapa yang akan kemudian menyimpan darahnya? Siapa yang akan menyiapkan obatnya? Semua harus tertulis di dalam delegation log. Ya, adalah suatu dokumen isinya nama-nama orang dan di situ juga tugasnya selama penelitian, dan harus ada tanda tangan dari yang bersangkutan menyetujui bahwa itu merupakan tugasnya, dan tanda tangan PI serta tanggal kapan duty itu, tugas itu mulai diberikan, dan kapan setelah selesai nanti ada tanggal bahwa kapan tugas itu selesai untuk dilakukan. Jadi transparansi tugasnya di sana. Jadi tidak ada orang saling sikut. Oh, ini tugasmu, ini bukan tugas saya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan patient safety, kaitannya dengan data quality, sehingga kita harus memastikan siapa yang melakukan apa. Itu jelas.
Kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan produk yang diteliti. Bisa saja produk itu berupa suatu alat kesehatan, bisa berupa obat, bisa berupa vaksin, bisa berupa nutrisi. Ya, jenis-jenis makanan kita berikan sebagai intervensi. Maka ini yang kita sebut sebagai, di dalam penelitian kita sebut sebagai investigator brochure. Kalau di sini kelompok 1 disebut sebagai product brochure. Tetapi investigator brochure lebih luas karena dia berisi semua dokumen atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, dia lebih luas lagi. Kemudian kalau ada proses randomisasi, maka harus ada dokumen yang kita sebut sebagai randomization code list, dan yang terakhir yang mau kita kerjakan nanti yaitu suatu SOP. Jangan lupa SOP. Gimana sih cara pengambilan darahnya? SOP-nya ada. Bagaimana kemudian nanti sampel itu disimpan? Ada SOP-nya. Kenapa? Karena kita menginginkan semua pelaksanaan penelitian itu uniform dan bisa diaudit. Ingat, ya, proof, bukti bahwa kita melakukan adalah dengan SOP yang kita buat. Kalau kita nggak punya SOP, bagaimana kita bisa merekonstruksi sebetulnya apa yang dilakukan di dalam proses penelitian tersebut? Inilah essential dokumen. SOP itu bisa ratusan ya nanti dalam penelitian. Ya, karena tergantung skop dari penelitiannya. Kita lihat protokol. Apa itu protokol? Tolong Mas dibagikan ini. Ya, ini ada dokumen esensial yang pernah kami buat selama penelitian, ya. Ini salah satu dokumen uji klinik saya. Anda bisa lihat di situ semua dokumen yang kita sebutkan ini. Dan semua dokumen ini kita punya 32 site penelitian. Setiap site ada dokumen ini. Anda bisa lihat di situ di halaman pertama checklist dokumen yang kami punyai. Ya. Kemudian di dalamnya akan ada protokol, silahkan, mungkin kecil bentuknya, bisa diambil. Protokol warnanya kuning, ada nggak di sana? Ya, itu protokol kecil karena biar bisa dibaca. Silakan Anda lihat bedanya antara protokol dengan proposal apa? Silakan dibaca. Yang itu, yang kuning kecil itu, ya. Silakan dilihat. Apa sih bedanya antara dokumen yang Anda biasa buat berupa proposal dengan protokol?